يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bagaimana sikap terbaik kita kepada musuh kita secara pribadi. Dan kita sudah membahas dan mendengar bersama bagaimana Islam memberikan satu ajaran-ajaran yang dimana dengan ajaran tersebut kita akan terhindar daripada perbuatan yang berlebihan, perbuatan yang munkar. Dan dengan sikap-sikap tersebut boleh jadi kita bisa merubah permusuhan menjadi persahabatan, persaudaraan. Tergantung dengan apakah kita mau menjalankan perintah-perintah Islam atau tidak. Sebagaimana telah kita sampaikan di pembahasan yang lalu bahwa musuh itu ada dua. Ada musuh secara personal, secara pribadi. Ada musuh dari sisi agama. Artinya orang tersebut memusuhi kita karena kita beragama Islam. Ini yang perlu kita bahas bersama. Ini sangat penting. Islam memberikan ajaran yang tegas bagaimana kita bersikap dengan musuh dalam kaitannya dengan agama. Al-Quran menjelaskan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Syaitan itu adalah musuhmu, musuh yang nyata. Maka bersikaplah dengan syaitan dengan statusnya sebagai musuh. Ini yang sulit bagi kita. Terkadang kita meyakini bahwa iblis itu musuh kita karena iblis sudah bersumpah ingin menggelincirkan umat manusia ke jalan yang tidak benar, menarik manusia untuk merasakan panasnya api neraka. Tapi dengan keyakinan kita, dengan pengetahuan kita, kita pun bersikap seolah-olah iblis adalah teman kita. Dengan cara kita berbuat maksiat, kita menuruti rayuan iblis, maka sikap ini menunjukkan bahwa kita menjadikan iblis ini sebagai teman kita. Kita menganggap apa yang disampaikan iblis adalah sesuatu yang akan membawa manfaat bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penjelasan yang tegas, inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwan. Syaitan itu adalah musuh yang nyata, maka kita harus menganggap syaitan itu sebagai musuh kita di semua sisi. Jangan sampai kita meyakini iblis adalah musuh kita, tapi perbuatan kita mencerminkan bahwa kita menganggap iblis sebagai teman kita. Ini merupakan satu hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ketika kita berbicara tentang musuh dalam agama, maka Islam pun memberikan satu ketegasan kepada kita. Jangan sampai kita memberikan satu
alamat bahwa kita cinta kepada mereka. Makanya Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam pernah berkata, "Man ahabba kafiran faqad abghadallaha wa man abghadha kafiran faqad ahabballaha." Thumma qala, "Sadiqu aduwillah aduwallahi." Orang yang cinta kepada seorang yang menolak agama Allah, yang enggan untuk masuk ke golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada orang seperti ini akan menjadikan Allah itu murka. Dan sebaliknya, benci kepada orang seperti ini akan menjadikan Allah itu senang, cinta kepada kita. Kemudian Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam meneruskan, kenapa sih kita tidak boleh mencintai orang yang menolak agama Allah, orang yang terang-terangan memerangi agama Allah? Karena sadiqu aduwillahi aduwullah, teman musuh Allah berarti ia adalah musuh Allah. Kalau seandainya kita berteman dengan orang-orang yang memerangi agama Allah, yang ingin meredupkan cahaya Allah, maka kita pun bersama dengan mereka. Ketika kita bersama dengan mereka, maka kita pun berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita berteman dengan mereka, artinya kita ridho dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita ridho dengan apa yang mereka lakukan, artinya kita tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini cukup untuk menjadikan kita sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi ingat bahwa kita harus tegas dalam menghadapi musuh kita. Kita tidak boleh mencintai mereka, kita tidak boleh mendukung mereka. Kita tidak boleh mendukung mereka dengan apapun. Kemudian ada perkataan indah dari Rasul. Beliau mengatakan, "Awthaqu 'alal imani al-hubbu fillahi wal bughdhu fillahi wa tawalli awliya'illahi wa tabarri min a'da'illah." Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuatu yang akan menjaga keimanan kita dengan baik adalah cinta karena Allah, benci karena Allah, dan cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan membenci atau melepas diri dari para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu hal yang akan menjaga keimanan kita. Jadi Rasul memberikan satu parameter bagaimana kita mencintai seseorang, bagaimana kita membenci seseorang. Al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Kita harus jadikan Allah sebagai parameter. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk cinta kepada sesuatu, maka kita pun harus cinta kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membenci sesuatu, maka kita pun harus membencinya. Dan apapun yang menjadikan Allah ridha, maka kita harus bersama dengannya. Ini adalah penjelasan indah dari Rasul terkait dengan bagaimana kita berhadapan atau bersikap dengan musuh kita yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kedua adalah kita harus memiliki sikap yang wibawa. Kita harus menampilkan kehormatan kita di hadapan musuh kita. Ada perkataan Al-Imam Baqir alaihissalam kepada Jabir
sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la tasta'in bi'aduwin lana fi hajatin wala tastat'imhu wala tas'alhu syarbatan. Wahai Jabir, kata Imam Bakar alaihissalam, ketika kamu dalam kondisi membutuhkan bantuan orang lain, maka jangan sampai kamu meminta musuh untuk membantu dirimu. Dan jangan sampai kamu meminta makanan darinya. Dan jangan sampai kamu meminta minuman darinya. Ini memiliki arti bahwa seorang mukmin harus berwibawa, harus mulia di hadapan musuh. Tapi ketika seorang mukmin, seorang muslim menghadapi suatu masalah, kemudian ia datang kepada musuh, maka wibawanya, kemuliaannya akan hancur, akan lenyap di hadapan musuh. Ini merupakan suatu ajaran yang indah yang diberikan oleh Islam kepada kita, bahwa kita harus tampilkan wibawa kita, kemuliaan kita di hadapan musuh. Jangan sampai kita menampilkan kehinaan kita, kelemahan kita di hadapan musuh, karena hal ini akan memberikan efek kepada agama kita. Kita ingin menjaga agama kita tetap mulia di hadapan musuh kita. Makanya marilah kita menjaga pribadi kita, menjaga sikap kita di hadapan musuh kita. InsyaAllah kita akan melanjutkan bahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.